Haleluya. Shalom semuanya. Semua baik, amin. Semua sehat? Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Pastor Ari tadi sudah memberikan sedikit introduction buat kita semua. Kita akan mengakhiri seri pohon pada minggu hari ini. Dan saya akan menutupnya dengan sebuah tema bahwa pohon palma yang berkembang subur. Kita akan belajar dari pohon palma. Kita tahu semua bahwa pohon palma adalah pohon yang cukup terkenal, betul? Hampir di mana pun kita bisa menemukan pohon palma. Karena kita tahu bahwa pohon palma itu bisa berkembang subur. Tetapi berbicara pohon palma yang bisa berkembang subur, yang bisa banyak daunnya bahkan menghasilkan buah. Pohon itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Betul? Pohon dimulai dari sesuatu yang kecil yang kelihatannya tidak signifikan dan kelihatannya tidak ada harganya. Saya ambil contoh seringkali kalau kita makan buah apokat katakanlah. Kita seringkali hanya membuangnya dan kita tidak menganggapnya penting. Tetapi sesungguhnya setiap biji, bahkan biji apokat yang kita sering buang itu memiliki potensi, memiliki sebuah kehidupan. Karena sebuah biji yang kecil, yang kelihatannya tidak terlihat bentuknya, tidak terlihat fungsinya atau manfaatnya. Sesungguhnya biji itu bisa menghasilkan sebuah pohon yang besar. Dari biji yang kecil bisa menghasilkan buah yang banyak. Bahkan dari biji yang kecil bisa menghasilkan biji-biji yang lain. Sama halnya, itu bisa ditarik dalam kehidupan kita semua. Kita sama halnya dengan sebuah biji. Kita memiliki potensi yang besar. Kita memiliki kehidupan yang Tuhan taruhkan dalam setiap kita semuanya. Tuhan dari awal mau merencanakan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berkembang subur. Anak-anak Tuhan yang bisa menghasilkan buah. Anak-anak Tuhan yang bisa berkembang menjadi lebih besar dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi seringkali, banyak kali orang Kristen hidupnya dari musim kepada musim, tahun kepada tahun. Hidup kekristenannya hanya stagnasi begitu saja. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada sebuah potensi yang besar dalam hatinya. Ada sebuah potensi yang besar Tuhan taruhkan dalam hidupnya bisa memberkati orang lain. Dan hari ini kita mau belajar pentingnya untuk tertanam supaya kita bisa berkembang subur. Supaya kita bisa berkembang subur seperti sebuah pohon palma. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca di Mazmur 92 ayat 12 dan 15. Saya mengambil sebuah terjemahan yang hampir mirip dengan terjemahan aslinya. Dikatakan seperti ini. Orang yang benar akan subur seperti pokok palma. Dia akan tumbuh seperti pokok aras di Libanon. Semua yang ditanam di rumah Tuhan akan subur di pekarangan Allah kita. Mereka akan tetap berbuah pada usia tua. Mereka akan tetap segar dan subur. Untuk mengisytiharkan bahwa Tuhan adalah tulus, dia batu pejalku dan dia senantiasa benar. Orang yang benar akan subur seperti pokok palma. Ada dua prinsip penting yang harus kita pahami bersama-sama, yang harus kita ketahui bersama-sama, yang harus kita tanamkan di hati dan pikiran kita dari ayat ini. Prinsip yang pertama bahwa orang benar akan subur. Orang benar akan berkembang subur. Ayat 12 tadi dikatakan orang yang benar akan subur. Pertanyaannya, siapakah orang benar? Orang benar itu adalah kita semua. Orang yang tidak benar tetapi dibenarkan oleh Yesus saja. Yesus datang ke dunia, rela mati untuk mengambil ketidakbenaran kita dan menggantikan kebenarannya itu kepada kita. Kita digantikan ketidakbenaran kita menjadi benar. Percayai bahwa engkau adalah orang-orang benar. Engkau adalah orang yang dibenarkan karena Tuhan. Engkau tidak dibenarkan karena perbuatan baikmu. Engkau tidak dibenarkan karena seberapa banyak hal yang telah engkau bagikan kepada orang. Engkau dibenarkan oleh karena Yesus sendiri. Engkau dibenarkan oleh karya kesaliban Yesus dan kebangkitan Yesus. Engkau bukan benar karena dirimu sendiri. Orang yang benar akan subur. Alkitab jelas mengatakan orang benar, bukan orang beragama. Seringkali orang berpikir ketika dia beragama, dia orang benar. Orang beragama adalah orang yang tahu banyak hal tentang Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan. Orang beragama adalah orang yang tahu banyak tentang Alkitab, tetapi tidak pernah mengubah kehidupannya. Kita tidak boleh menjadi orang yang beragama. Kita tidak boleh hanya orang yang duduk di gereja, angkat tangan, beri persembahan lalu pulang.
Kita harus memiliki sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang yang benar akan berkembang subur. Jika engkau orang benar, percayai engkau akan berkembang subur. Engkau tidak akan rata begitu saja. Engkau akan dibuat Tuhan naik, engkau akan diperbaharui Tuhan naik, engkau akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tetapi pertanyaannya Pak, apa yang menjadi makna dari berkembang subur? Apakah ketika Anda melihat tubuh saya lalu Anda paham dengan berkembang subur? Berkembang subur di sini bukan ketika kita lebih besar secara fisik. Pun itu bisa terjadi. Tetapi sesungguhnya yang berbicara berkembang subur adalah kerohanian kita menjadi orang-orang yang berkembang subur. Berkembang subur, rohanimu akan menjadi lebih subur. Ketakutanmu akan Tuhan menjadi lebih bertambah. Pernahkah Anda melihat orang-orang di gereja yang mungkin sudah tua, tetapi ketika Anda melihat orang tersebut, sudah begitu banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak bisa memindahkan hati Tuhan dalam hatinya. Dia terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Padahal begitu banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi padanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang subur secara rohaninya. Alkitab jelas mengatakan kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang subur. Begitu banyak orang Kristen hari ini tidak menyadari bahwa dia bisa subur. Ketika ada masalah jatuh, ketika ada masalah pergi, ketika ada masalah pindah ke agama lain. Tuhan sesungguhnya punya potensi, memberikan potensi yang besar dalam hatimu. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau bisa berkembang subur. Di ayat 14 tadi dikatakan bahwa mereka akan tetap berbuah pada usia tua. Mereka akan tetap segar dan subur. Kalau orang muda bisa segar, subur dan bisa melakukan banyak hal, itu biasa. Tetapi jika Anda sudah tua, tetapi Anda melihat perkenanan Tuhan terus terjadi pada hidupmu, itu adalah sebuah anugerah. Engkau masih bisa melakukan banyak hal, meskipun tubuh badaniahmu semakin merosot, manusia batiniah kita diperbarui, itu anugerah Tuhan. Maka dari itu percayai bahwa engkau adalah orang benar yang akan subur. Jangan pernah berpikir kapan saya pensiun. Kapan saya akan selesai melakukan pelayanan. Tidak ada waktunya bagi orang pensiun sesungguhnya. Kita seharusnya terus menjaga api roh kita untuk melayani Tuhan. Meskipun kita sudah berusia tua. Mereka akan tetap berbuah pada usia tua. Keadaan sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, waktu atau umur, kondisi apapun, sesungguhnya tidak akan pernah bisa menghentikan kita untuk berkembang subur ketika kita berada di dalam Kristus. Orang mau ngomong apapun buat kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Sesungguhnya itu tidak bisa menghentikan perkembangan rohani kita. Orang mau ngomong negatif, orang mau menilai jelek, itu tidak akan bisa menghentikan perkembangan rohani kita. Asalkan engkau tetap di dalam Tuhan. Asalkan engkau tetap hidup benar. Pertanyaannya poin pertama dahulu. Apakah engkau sudah hidup menjadi orang yang benar? Apakah engkau sudah benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau jangan-jangan engkau hanya seorang yang beragamawi? Renungkan sejenak. Jangan-jangan aku hanya seorang agamawi. Yang datang diundang untuk datang ke gereja lalu saya datang. Dan itu begitu lalu pulang. Saya mendorong. Mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang benar. Supaya kita subur. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Prinsip yang kedua, tidak berhenti menjadi orang benar. Di ayat 13 dikatakan seperti ini. Semua yang ditanam di rumah Tuhan akan subur di pekarangan Allah kita. Poin yang kedua, bukan hanya menjadi benar. Orang benar akan berkembang subur karena mereka tertanam. Karena mereka tertanam. Saya tahu semua kita adalah seperti biji di hadapan Allah. Tetapi tidak semua orang mau ditanam oleh Tuhan. Sebuah biji hanyalah biji ketika dia tidak tertanam. Mau potensinya sebesar apapun, sebuah biji kalau tidak ditanam, tidak akan pernah berkembang.
biji kalau ada di kantongan saya hanyalah sebuah biji. Tetapi ketika saya membawa biji itu, saya taruh di sini, saat saya beri banyak sebuah tanah, pasti dia akan bertumbuh. Jika engkau mau berkembang, bukan hanya menjadi orang benar, tetapi engkau harus tertanam. Perhatikan saya sekali lagi, jika engkau mau berkembang subur pada masa tuamu, pastikan dirimu tertanam di rumah Tuhan. Alkitab jelas mengatakan, tertanam di rumah Tuhan. Tuhan tidak bilang, tertanam di hotel Tuhan. Tertanam di restoran Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mau membuka mata hati kita semuanya. Seringkali orang berpikir bahwa dia datang ke rumah Tuhan seperti ketika datang ke hotel. Seperti ketika seseorang datang ke restoran. Tahu maksud saya? Siapa sih yang datang ke hotel? Pengunjung. Turis. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya datang, menikmati, pulang. Apakah mereka kenal siapa pemilik hotelnya? Apakah mereka kenal memiliki hubungan dengan pemilik restorannya? Kita bisa datang bertahun-tahun ke hotel, kita bisa datang bertahun-tahun ke restoran. Tetapi juga seringkali ketika mendengar sebuah marketing hotel lain yang punya diskon, yang punya fasilitas lebih baik, atau kita dengar restoran yang lain yang punya jenis makanan yang lain, lalu kita bisa pergi dan meninggalkan restoran. Seringkali orang Kristen melakukan hal yang sama. Mereka bisa datang bertahun-tahun di gereja, tetapi tidak tertanam di gereja. Bisa bertahun-tahun berada di gereja, mungkin tidak kenal dengan yang di sebelahnya. Atau bisa bertahun-tahun pelayanan, tetapi tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Ini sebuah perenungan dan evaluasi bersama-sama. Sudahkah saya benar-benar tertanam di rumah Tuhan? Atau jangan-jangan saya menjadikan ICA Jemaat Indonesia hanyalah sebuah restoran. Ketika ada makan siang di Kingdom Group, saya datang. Tetapi sekarang Kingdom Group-nya tanpa makanan, saya tidak datang. Situasi pandemi ini seperti sebuah pemfilteran. Menguji hati kita. Apakah saya benar-benar tertanam di rumah Tuhan atau tidak? Atau saya jangan-jangan selama ini menjadikan ICA Jemaat Indonesia sebuah hotel. Saya mendorong melalui firman Tuhan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar. Bahwa kita mesti tertanam di rumah Tuhan. Kita mesti tertanam satu dengan yang lain. Kita mesti terhubung satu dengan yang lain. Biji yang tidak tertanam akan terus menjadi biji. Tetapi biji yang tertanam, dia akan berkembang subur dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, untuk mengakhiri firman Tuhan saya tidak lama-lama. Sudahkah engkau tertanam? Sudahkah engkau selama ini tertanam? Saya berdoa, mari kita jadikan ICA Jemaat Indonesia menjadi gereja kita, menjadi rumah kita, dan menjadikan keluarga kita. Ini adalah gereja kita. Ini adalah rumah kita semuanya. Dan ini adalah keluarga kita. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau ada yang keluarga di rumahnya tanpa ada pertengkaran, tolong undang saya makan. Saya mau belajar. Tidak ada rumah yang sempurna. Tetapi sungguh di tengah ketidaksempurnaan itu, sesungguhnya kita sedang bertumbuh bersama-sama. Alkitab jelas mengatakan, besi menajamkan dengan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada gesekan, jangan pergi ke restoran lain. Tinggal di rumah. Kalau ada persekutuan, perseteruan kecil, jangan tinggal pindah ke hotel yang lain. Tetap di rumah. Kita selesaikan bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Siapa yang di sini mau tertanam di rumah Tuhan? Saya akan menunggu setelah ibadah. Maukah engkau gabung dalam sebuah Kingdom Group? Aplikasi paling sederhana. Jika engkau mau tertanam di rumah Tuhan, engkau tetap bergabung dalam Kingdom Group. Kingdom Group bukan karena apa yang kita suka,
Bukan karena apa yang akan kita makan, tetapi supaya kita terhubung satu dengan yang lain, saling menguatkan. Ada salah satu bukti fakta tentang pohon palma. Pohon palma itu bisa tinggal di sebuah padang gurun. Dan pohon palma seringkali itu mereka berkelompok. Pohon palma yang berkelompok itu ketika menghadapi sebuah badai, kerusakannya lebih sedikit daripada pohon palma yang ditanam atau tertanam sendirian. Jadi saya percaya ketika kita bersatu, tertanam satu dengan yang lain, mau badai apapun yang menyerang kita, kita akan saling berpegangan tangan. Dan kita mengatakan kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi pertanyaan saya, maukah engkau tertanam? Hari ini, mari kita membuat sebuah komitmen yang baru di hadapan Allah. Kita perbaharui komitmen kita. Tuhan, mulai minggu ini, 1 November 2020, aku akan tertanam di rumah Tuhan. Aku akan tertanam di gereja ini. Aku tidak akan menjadikan ICA Jemaat Indonesia menjadi restoran atau hotel lagi. Ini rumahku, ini gerejaku, ini keluargaku.